Kami dari kelompok 1B, pada penugasan RBL kali ini, kami akan menggunakan konsep hukum Bernoulli dengan mengukur laju air serta mengetahui pengaruh tekanan terhadap laju air pada botol bocor. Perkenalkan, nama saya Michael Ronaldinho Manalu, NIM 121190103 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Seranggi Kristiani, NIM 121191014 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Refki Mointi dengan NIM 121190106 dari Prodi Teknik Industri. Halo, saya Hafiz Romansyah dengan NIM 121190107 asal Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrul Gozi Susanto, NIM 121190108 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Alvisa Aristiawan dengan NIM 121400078 asal Prodi Teknik Telekomunikasi. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Susu, minyak pelumas, dan air merupakan contoh zat cair. Semua zat itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Fluida ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Namun pada percobaan ini kami hanya akan membahas fluida dinamis. Fluida ideal adalah fluida yang tidak dapat ditempatkan dan bagian-bagiannya tidak mengalami gesekan. Fluida ideal disebut juga fluida yang tidak kompresibel, yaitu fluida yang tidak mengalami perubahan volume karena tekanan, mengalir tanpa gesekan, dan alirannya stasioner. Aliran stasioner yaitu aliran fluida yang mengikuti garis air atau garis tertentu. Ciri fluida ideal ada 4, yaitu yang pertama, aliran tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Yang kedua, alirannya tidak rotasional, artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tertentu. Dengan kata lain, alirannya mengikuti garis arus atau streamline. Yang ketiga, tidak kompresibel, tidak termampatkan. Artinya, fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Yang terakhir yaitu keempat, tidak kental, artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitar maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Fluida dinamis adalah fluida yang mengalir atau bergerak terhadap sekitarnya. Pada pembahasannya, kami akan menghubungkan dengan hukum Bernoulli. Besaran yang terdapat dalam fluida dinamis dan keterangannya dapat dilihat pada slide ini. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jika M adalah massa zat cair yang berpindah, ρ adalah massa jenis zat cair, dan M per ρ adalah volume zat cair yang berpindah, maka jumlah semua usaha yang menggerakkan zat cair adalah sama dengan bertambahnya energi kinetik dan energi potensial. Berikut dilampirkan rumus untuk hukum Bernoulli. Tujuan percobaan ini yaitu menghitung laju air yang keluar dari masing-masing lubang pada dua botol, mengetahui pengaruh tekanan terhadap laju air, dan membuktikan hukum Bernoulli. Langkah kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Membuat 3 lubang pada masing-masing botol. Untuk botol A, lubang disusun secara vertikal dengan ketentuan jarak dasar botol ke lubang bagian bawah sebesar 5 cm. Jarak lubang bagian bawah ke lubang bagian tengah sebesar 4 cm. Dan jarak lubang bagian tengah ke lubang bagian atas sebesar 4 cm. Pada saat melubangi botol dilakukan dengan menggunakan bantuan paku dan usahakan ketiga lubang memiliki diameter yang sama. Untuk botol B, lubang disusun secara horizontal dengan ketentuan jarak dasar botol ke lubang bagian tengah sebesar 5 cm dan jarak lubang bagian tengah ke lubang bagian samping kanan dan kiri yang sama yaitu sebesar 3 cm. Pada saat melubangi botol dilakukan dengan menggunakan bantuan paku.
dan mengusahakan ketiga lubang memiliki ukuran diameter yang sama. Percobaan 1. Tutup botol dilepas. 1. Mengisi botol A dengan air, kemudian mengamati air yang keluar dari masing-masing lubang. 2. Mengisi botol A dengan air, kemudian menjatuhkan botol A dari ketinggian kurang lebih 1 meter dan mengamati kondisi air pada botol. 3. Mengisi botol A dengan air, kemudian melemparkan botol A vertikal ke atas dan mengamati kondisi air pada botol. 4. Mengisi botol B dengan air, kemudian mengamati air yang keluar dari masing-masing lubang. 5. Mengisi botol B dengan air, kemudian menjatuhkan botol B dari ketinggian kurang lebih 1 meter dan mengamati kondisi air pada botol. 6. Mengisi botol B dengan air, kemudian melemparkan botol B vertikal ke atas mengamati kondisi air pada botol. Percobaan 2. Tutup botol dipasang. 1. Mengisi botol A dengan air, kemudian mengamati air yang keluar dari masing-masing lubang. 2. Mengisi botol A dengan air, kemudian menjatuhkan botol A dari ketinggian kurang lebih 1 meter dan mengamati kondisi air pada botol. Yang ketiga, mengisi botol A dengan air, kemudian melemparkan botol A vertikal ke atas dan mengamati kondisi air pada botol. Keempat, mengisi botol B dengan air, kemudian mengamati air yang keluar dari masing-masing lubang. Yang kelima, mengisi botol B dengan air, kemudian menjatuhkan botol B dari ketinggian kurang lebih 1 meter dan mengamati kondisi air pada botol. Yang keenam, mengisi botol B dengan air, kemudian melemparkan botol B vertikal ke atas dan mengamati kondisi air pada botol. Kami dari kelompok 1 Stop 31B, kali ini kami akan melakukan percobaan hukum Bernoulli dengan melakukan percobaan dari botol bocor untuk mengukur laju air dan tekanan air. Pertama, alat dan bahan kita mempunyai 2 botol plastik dan 1 paku serta 1 penggaris. Masing-masing botol kita lubangi dengan tipe yang berbeda. Botol yang saya pegang ialah tipe lubang vertikal dari atas ke bawah. Dan tipe yang kedua adalah horizontal, yaitu dari kanan ke kiri ataupun sejajar. Untuk melubanginya, kita melubangi dari dasar hingga lubang pertama itu dengan jarak 5 cm kita lubangkan, dan berikutnya dari lubang pertama ke lubang kedua dengan jarak 4 cm. Begitu pula dengan lubang ketiga dengan jarak 4 cm. Untuk yang horizontal sama dengan jarak dari dasar adalah 5 cm. Nah, 5 cm. Lalu jarak antara satu dengan lubang yang lainnya adalah 3 cm. Dan seterusnya. Oke, mari kita melakukan percobaannya. Kali ini kita akan melakukan 4 kali uji, yaitu dengan mengambil 4 data, yaitu dengan cara botol vertikal yang ditutup botolnya dan yang dibuka. Lalu yang ketiga dan keempat adalah yang pertama botol secara horizontal yang ditutup, dan yang keempat adalah secara dibuka. Botol sudah saya isi air yang botol vertikal, dan ini dalam kondisi botol tertutup oleh tutup botol. Lalu kita terlihat lubang pertama paling bawah dan lubang kedua tengah mengeluarkan air dengan tekanan tertentu, dengan laju air tertentu. Berikutnya kita lepas tutup botol. Terlihat keluar semua air dengan tekanan yang cukup sama. Oke, lalu dengan tipe yang kedua yaitu tipe horizontal, mari kita lihat. Kalau tutupnya di botol ini ditutup, maka air hanya mengalir secara pelan-pelan saja. Nah, bisa dilihat. Ini adalah data yang ketiga. Lalu data yang keempat adalah dengan cara membuka tutupnya. Nah,
di mana air dengan deras mengalir dengan ketinggian yang sama karena melakukan secara sejajar. Berikut analisa data pada botol bocor. Pertama, kami membandingkan jarak pancaran air pada ketiga lubang pada botol A atau botol horizontal. Jarak pancaran air pada ketiga lubang pada botol A adalah sama. Hal ini dikarenakan ketiga lubang memiliki tinggi yang sama sehingga memiliki tekanan yang sama dan hasil jarak pancaran yang sama pula. Jadi, jarak pancaran lubang bawah, atas, tengah sama. Sedangkan kami membandingkan jarak pancaran air pada ketiga lubang pada botol B atau vertikal. Jarak pancaran air pada ketiga lubang pada botol B tidak sama. Jarak pancaran air pada lubang 1 sangat jauh dibandingkan jarak pancaran air pada lubang 2 dan 3 atau tengah dan bawah. Dikarenakan tekanan pada dasar botol lebih besar pada lubang tengah, jarak pancarannya air lebih pendek dari lubang 1. Hal ini disebabkan oleh tekanan pada air 2 lebih kecil dari lubang 1, sedangkan pada lubang 3 pancaran airnya lebih pendek dari lubang 2. Hal ini disebabkan oleh tekanan air berada dalam lubang 3 lebih kecil daripada lubang 2. Jadi, jarak pancaran air lubang 1 lebih besar dari lubang 2 dan lubang 2 lebih besar dari lubang 3. Bandingkan, kami membandingkan jarak pancaran air pada botol A dan B. Pada botol A, jarak pancaran air pada ketiga lubang adalah sama. Ini karena posisi ketiga lubang yang sejajar dan tekanan yang sama pula, sehingga jarak pancaran menjadi sama. Namun, arah pancaran air berbeda dikarenakan posisi lubang yang melingkar pada botol. Pada botol B, posisi paling bawah lubang 1 memiliki tekanan paling besar dibandingkan posisi di atasnya, lubang 2 dan 3. Hal ini yang menyebabkan air keluar melalui lubang paling bawah memiliki laju air yang lebih besar dibandingkan dengan kedua lubang yang lainnya. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa tekanan di setiap lubang pada botol yang dilubangi berbeda tergantung dengan jarak lubang dengan dasar wadahnya. Karena tekanan lubang yang berbeda, hal ini juga mempengaruhi pada perbedaan jarak dan kecepatan fluida yang mengalir di setiap lubangnya. Selain itu, diameter pada wadah yang digunakan juga berpengaruh. Karena semakin kecil diameter wadah yang digunakan, maka tekanan yang akan dihasilkan akan semakin besar. Hal ini akan mengakibatkan jarak dan kecepatan fluida yang dihasilkan akan semakin besar. Sehingga pada percobaan kali ini kami telah menerapkan teori hukum Bernoulli.